Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Bayulia Priyanti dengan NIM D1A021375. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Joni selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Baik, dalam tugas video hari ini, di sini saya akan membawakan tentang argumentasi dasar-dasar hukum yang kuat yang menunjukkan kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan. Pertama-tama di sini saya akan mendeskripsikan apa itu kebijakan. Istilah kebijakan adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu policy yang dibedakan dari kata kebijaksanaan atau wisdom maupun kebajikan atau virtues. Kebijakan adalah tindakan mencangkup aturan-aturan yang terdapat di dalam suatu kebijaksanaan. Sebuah kebijaksanaan dapat berwujud keputusan berupa undang-undang dan program pembangunan nasional. Keputusan jabarannya berupa undang-undang dan program pembangunan daerah disebut kebijakan. Bila undang-undang disebut kebijaksanaan, peraturan pemerintah dapat disebut kebijakan. Seterusnya, bila PP dapat disebut kebijaksanaan dan keputusan-keputusan menteri atau Kepmen dapat dinamakan kebijakan dan sebagainya. Sedangkan istilah dari pemerintahan, perkataan pemerintahan secara etimologis berasal dari kata pemerintah. Sedangkan kata pemerintah berasal dari kata pemerintah. Kata pemerintah dan pemerintahan meskipun mempunyai orientasi yang berbeda, yakni kata pemerintah menunjukkan kepada subjek atau orang-orang atau pemimpin-pemimpin mempunyai kekuasaan untuk memerintah atau berdaulat. Sebab bila tidak punya kekuasaan berarti tidak bisa memerintah. Kata pemerintah menunjukkan perbuatan para pemimpin itu melakukan tugas dan fungsinya sesuai kekuasaan yang dimilikinya itu. Di sini saya akan mulai menjabarkan dasar-dasar hukum apabila pemerintah menyalahgunakan pemerintahannya. DJKN atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan bagian dari pemerintah yang bertugas menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Ketentuan penyelenggaraan pemerintahan tersebut salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 3, pasal 28F dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, warga masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah. Pengaturan administrasi pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjamin bahwa keputusan dan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan secara semena-mena. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka warga masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. Selain itu, Undang-undang ini merupakan transformasi asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dikonkretkan di dalam norma hukum yang mengikat. Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan AUPB, khususnya dalam hal ini asas tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu pasal 10 ayat 1 huruf I dan penjelasannya. Asas ini mewajibkan setiap badan dan atau pejabat pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan atau tidak mencampur adukan kewenangannya. Menurut ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, badan dan atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Jadi jelas ya,
Penyalahgunaan wewenang itu sendiri diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukan wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang-wenang. Badan atau pejabat pemerintah dikategorikan melampaui wewenang apabila keputusan atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat kesepakatannya sendiri. Badan atau pejabat pemerintah dikategorikan mencampur adukan wewenang apabila keputusan dan atau tindakan dilakukan di luar cangkupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, dan atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Badan dan atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Baik, mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan semoga video ini bermanfaat bagi siapa yang mendengarkan. Dan terima kasih juga atas kesempatan telah diberikan oleh Bapak kami. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.